Karena sekarang masih terhitung masa pandemi, apalagi ada varian baru Omicron, sehingga pekerjaan gue masih dikerjakan di rumah atau gue masih work from home. Yang pekerjaannya selalu di depan laptop atau depan komputer. Itu adalah kombinasi yang sangat ultimate untuk membuat gue jarang bergerak. Jangankan bergerak, berdiri aja jarang. Oleh karena itu, sebagai orang yang berniat untuk selalu bekerja di rumah ya, pengennya semoga gue menginvestasikan uang gue untuk membeli sebuah adjustable desk. Adjustable desk ini adalah sebuah meja yang bisa diatur ketinggiannya sehingga gue bisa pakai meja tersebut berdiri atau duduk. Di sini gue menggunakan meja dengan merek Logitech Adjustable Desk dengan tipe ET225E dengan dual motor. Gue pilih meja ini karena itu tadi ada dual motor sehingga powernya jadi lebih bagus. Terus tinggi rendahnya ini lumayan jauh. Jadi untuk level yang paling rendahnya itu dia bisa di 64,5 cm dan paling tingginya tuh dia bisa di 130 cm. Meja ini juga ada fitur memorinya. Jadi kita bisa menyimpan 4 level ketinggian gitu ya, sesuai dengan apa yang kita simpan. Jadi misalnya kalau kita pengen berdiri di ketinggian tertentu, kita tinggal langsung pencet aja. Dan kalau kita pengen duduk lagi, tinggal pencet aja tanpa perlu ditekan panah atas atau panah bawahnya. Sekitar 1-2 bulan pemakaian aman-aman aja tuh. Sampai akhirnya tiba-tiba kontrolernya bermasalah. Jadi dia suka tiba-tiba kepencet mode nomor 1 gitu atau memori nomor 1, terus dia ketekan terus. Sehingga gua nggak bisa menekan tombol-tombol yang lain. Gua udah coba bongkar dan begitu-begitu terus gitu ya. Kadang bisa, terus lama-lama mejanya naik sendiri ke mode 1. Terus gue bongkar lagi, bisa lagi, kayak gitu lagi dan seterusnya. Akhirnya gue capek juga ya, lumayan. Terus mana mejanya ini cuma bisa dikontrol pakai controller gitu kan. Terus juga gue cari-cari yang jual controllernya doang itu nggak ada di Indonesia, adanya di luar. Itu juga harganya nggak murah ya, sekitar 700 atau 800 ribu. Itu belum sama ongkos kirim yang bisa sampai jutaan nanti nyampe sini. Oleh karena itu gue coba cari-cari cara gimana caranya supaya gue bisa mengkontrol meja ini walaupun tanpa controller. Dan setelah gue coba cari-cari, gue menemukan halaman GitHub dari iMac NL ya. Ini reponya adalah Logitech Motion IoT. Linknya ada di kolom deskripsi. Ini adalah sebuah project untuk membuat si meja ini bisa dikontrol dengan menggunakan Home Assistant secara wireless. Ini kalau kita lihat konektornya sama RJ45, yaitu konektor untuk Ethernet cable. Dan di sini informasinya juga lumayan jelas ya. Ini untuk mendekode tinggi dari mejanya dengan menggunakan binary stuff. Terus juga untuk execute command ya, ketika gua pencet tombol atas, tombol bawah, tombol M dan lain sebagainya. Ini dia kasih tahu binary command-nya seperti apa. So, di vlog ini gue pengen membuat meja ini supaya menjadi lebih pintar sehingga bisa dikontrol dengan wireless tanpa perlu controller yang stupid ini. Let's go. Oke, kalau kita lihat controllernya ini portnya adalah port RJ45 atau yang biasanya kita sering temui di kabel Ethernet atau kabel buat internet gitu ya. Cuman yang membedakan kabel ini dengan kabel internet adalah kabel-kabel warna yang ada di setiap pinnya. Dia kan punya 8 pin ya. Kalau gua buka controllernya, kita bisa ngelihat ujung dari kabelnya ini. Dia itu warnanya sangat berwarna-warni. Ini berbeda halnya dengan kabel Ethernet biasa. Nah, kebetulan gue sempat melakukan pemotongan untuk kabel Ethernet biasa, ya. Dia warnanya kayak gini. Itu jadi banyak warna putihnya. Dimana di kabel controller yang tadi tidak ada warna putihnya. Ada mungkin warna putihnya, gue lupa. Cuman nggak sebanyak ini. Ini sampai 4 kabel warnanya putih. Jadi kita harus menyesuaikan warnanya sesuai dengan pinnya. Tapi gue yakin ini posisi pinnya ini bakal sama sih ya. Karena ya sama-sama RJ45 gitu kan. Harusnya kita tinggal sesuaikan saja. Dan kalau gue cari-cari ya,
dan gue juga sempat coba-coba colokin gitu ya. Ternyata yang berpengaruh itu mulai dari pin 4 sampai pin 8 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hanya 5 pin saja. Mungkin gue potong dulu kali ya yang nggak kepake supaya kita bisa enak kupasnya, jadi nggak terfokus sama pin yang banyak gitu ya. Oke, ini adalah 5 kabel yang dibutuhkan. Kita tinggal kupas ujungnya supaya kita bisa sambungkan ke kabel jumper. Oh iya, di sini gue menyiapkan kabel jumper male to female. Sebenarnya yang gue butuhkan female-nya sih, karena ini kan mau dimasukin ke SP32 ya, yang bentuk modulnya kayak gini ya. Jadi kita bisa langsung colokin ke sini gitu. Oke, langsung aja di sini gue kupas ujung-ujungnya terlebih dahulu. Oke, sudah dikupas. Sekarang saatnya kita tinggal sambungkan saja ke kabel Ethernetnya sesuai dengan pinnya. Di sini gua langsung skip aja dan nanti kita langsung lihat setelah kabelnya sudah terpasang. Oke, ini udah gua sambungin kabelnya ke kabel jumper. Jadi nanti tinggal dicolokin ke ESP32 ini. Selanjutnya gua akan coba melakukan proof of concept ya. Jadi gue pengen coba eksperimen dulu, bisa nggak sih kita mengontrol meja ini dengan menggunakan ESP32 ini ya. Gue akan menggunakan MicroPython untuk proof of concept-nya. Untuk produk jadinya gue nggak menggunakan ESP32, gue mau coba pakai ESP8266 ini karena dia itu lebih kecil ya. Dan juga gue nggak pakai MicroPython ya. Gue akan menggunakan ESP Home yang nanti terintegrasi dengan Home Assistant ya. Home Assistant adalah sebuah software yang bisa digunakan untuk mengontrol peralatan atau perangkat smart home kita ya, kayak software Bardi gitu ya dan sebagainya yang bisa ngontrol lampu segala macam. Nah, kita pakai Home Assistant. Kita coba si ESP32 nya ini. Oh iya, si ESP32 nya ini nanti akan gue colokkan ke laptop, jadi dia akan mendapatkan daya dari laptop. Jadi kita tidak perlu mencolokkan kutub positif ya, atau 5 volt atau 3 volt, itu kita nggak perlu ya. Jadi kita hanya menggunakan 4 pin ini dulu untuk POC-nya ya. Kita coba colokkan di pin yang sesuai. Oke ya, ini udah gue colokin ke pin yang seharusnya. Jadi kabel merah si pin 20 ini masuk ke D18, lalu kabel hijau kabel RX ke RX2, kabel hitam kabel TX ke TX2, dan kabel biru ke ground ya. Ini kita nggak pakai ya karena kita nggak butuh pasokan listrik dari mejanya. Selanjutnya gue mau siapin ESP32 nya. Ini gue colokin ke laptop gue dan gue install MicroPython ke dalamnya. Oke, hal pertama yang gue lakukan adalah gue hapus dulu firmware yang terinstall di dalam ESP32 ini untuk memastikan bahwa si ESP32 ini bersih ya. Gue di sini menggunakan ESP Tool dan kebetulan di sini ESP32 nya ini terhubung ke COM3 yang ada di laptop gue. Nah, kalau misalnya udah selesai berarti ESP32 nya ini sudah bersih, udah nggak ada firmware lagi di dalamnya. Nah, selanjutnya gue install MicroPython di dalamnya. Sebenarnya untuk tutorial lebih detailnya untuk menginstal MicroPython di board ESP32 atau ESP8266 udah sempet gua bahas di series MicroPython untuk pemula episode 1. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, bisa langsung aja klik video yang ada di pojok kanan atas. Setelah selesai menginstal MicroPython di ESP32, ESP32 nya gue cabut dari laptop gue dan gue colokin port RJ45 nya ke motherboard si mejanya. Lalu gue colokin lagi ESP32 nya ke laptop. Nah, selanjutnya gue coba akses ke MicroPython nya dengan menggunakan putih ya, dengan koneksi serial. Lalu setelah itu gue bisa masuk ke MicroPython shell. Gue coba import beberapa library yang dibutuhkan. Gue definisikan pin-pin yang digunakan. Lalu gue coba untuk mengakses pin LED. Apakah kalau gue set high dia menyala,
dan ternyata kalau gue lihat di sini menyala, walaupun gue nggak sempet rekam tapi dia menyala. Dan ini adalah pertanda bagus, berarti pinnya bisa diakses dengan baik. Sekarang tiba momen yang ditunggu-tunggu, yaitu kita coba berikan sinyal binary untuk menaikkan meja. Dan hasilnya ternyata sinyal tersebut diterima dengan baik oleh motherboard mejanya, sehingga meja bisa naik. Kita coba lakukan hal yang sama untuk menurunkan meja. Tentunya sinyal binary-nya akan berbeda, dan kita coba turunkan, dan ternyata mejanya pun juga bisa turun. Maka bisa gue simpulkan bahwa meja ini bisa dikontrol dari microcontroller. Dan ternyata eksperimen kita atau proof of concept kita berhasil. Kita bisa mengontrol meja ini dengan menggunakan microcontroller ya, ESP32. So, selanjutnya kita akan coba develop aplikasinya ya, atau develop ESP8266 ini dengan menggunakan ESP Home, dan kita integrasikan ke Home Assistant. Sebelumnya gue mau ngasih tahu bahwa Home Assistant gue ini di deploy di server internal ya. Jadi gue menggunakan Intel NUC ya, ini kardusnya ya. Nah, di dalam Intel NUC ini gue bikin virtual server ya, atau virtual machine yang di dalamnya gue install Home Assistant OS. Jadi dalam project ini gue udah siapin satu server yang terus menyala ya, sehingga si microcontrollernya ini nanti bisa berkomunikasi secara wireless ke Intel NUC gua. Gua nggak akan terlalu detail ya mengenai Home Assistant. Mungkin kalau nantinya teman-teman tertarik dengan teknologi smart home, nanti gua akan buatkan videonya. Tinggal komen aja di bawah teman-teman tertarik apa enggak dengan teknologi smart home. Oke, kita lanjut. Nah, untuk aplikasinya gua nggak mendevelop sendiri ya, kebetulan sudah ada yang bikin untuk Logitech ya. Kebetulan ini mejanya meja Logitech seperti yang gue bilang tadi, dan kode-kode ini gue masukin ke dalam konfigurasi yang ada di ESP Home gue. Nah, ini adalah aplikasi Home Assistant yang gue bilang tadi di deploy di Intel NUC ya. Di sini sudah ada editor ya seperti VS Code, yaitu Studio Code Server. Di sini di directory ESP Home ini kita tinggal masukin file-file yang ada di GitHub ini ya. Paling kita tinggal sesuaikan saja, misalnya di secret YAML kita tinggal masukin Wi-Fi SSID, terus Wi-Fi password dan lain sebagainya. Dan kita tinggal sesuaikan kalau misalnya kita pengen ada utilize lain atau implementasi lain, bisa kita masukkan lagi. Ya, gua coba nggak terlalu banyak yang gua ubah. Nah, enaknya pakai ESP Home itu adalah kita nggak perlu ngoding lagi. Misalnya kalau kita pakai Arduino gitu kan, kita kan harus ngoding C ya, C yang disesuaikan dengan Arduino. Kalau kita pakai MicroPython ya kita harus ngoding Python gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan ESP Home, kita hanya tinggal menuliskan config di dalam YAML-nya. Ya, kita ada codingannya juga sih, .h-nya ini juga sih. Ya, tapi kalau untuk implementasi standar, misalnya seperti nyalain lampu, matiin lampu, terus baca sensor segala macam, itu kebanyakan kita tinggal atur saja YAML-nya gitu ya. Nah, dan tinggal masuk ke ESP Home ya. Kebetulan ini udah gue install ya. Jadi kalau pengen install device baru, kita tinggal klik new device gitu ya. Tinggal kasih nama ya, misalnya Smart DS2 misalkan ya. Terus nanti kita tinggal pilih board apa. Nah, gue tadi pakai ESP8266 ya. Nah, kalau misalnya udah gini, kita tinggal klik install saja. Nah, kita tinggal pilih installnya mau secara wireless ya, atau dicolokin ke laptop yang sedang gue gunakan, atau dicolok langsung ke Intel NUC-nya. Tapi kebetulan karena di sini gue belum konfigurasi HTTPS, gue nggak bisa langsung colokin di sini. Jadi gue tadi colokin ke Intel NUC-nya, terus gue lakukan instalasi dengan istilahnya menginstal config file yang sudah gue masukin gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen ada update kode segala macam kan, kita sudah menanamkan SSID atau informasi hotspot dan passwordnya ke device kita kan, jadi kita bisa akses secara wireless. Tapi kalau untuk pertama kali, mau nggak mau kita harus colokin ke server kita gitu ya. Ini gua nggak bikin ya, jadi ini gua hapus aja.
Oke, kalau misalnya udah, selanjutnya gua akan coba rapihkan dulu dengan menggunakan kabel RJ45 yang tadi dikupas. Kita tinggal colokkan ke pin-pin sesuai keterangan yang ada di GitHub. Kita sudah menggunakan 5 pin yang dibutuhkan, yaitu pin 4 sampai pin 8. Lalu gua siapin box hitam ya untuk menaruh Node MCU-nya atau ESP8266-nya ini supaya bisa lebih rapih. Selanjutnya box gue ikat pakai kabel TIS ya. Terus kita tinggal sambungin kabelnya ke motherboard mejanya. Oke, the moment of truth. Jadi gue udah colokin si ESP8266 ini ke motherboard mejanya ya. Dan kalau kita lihat di ESP Home yang ada di Home Assistant ini, si Smart Desk sudah online. Ini pertanda yang bagus. Tapi gue mau coba akses si Home Assistant-nya ini di HP gua ya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat efeknya, apakah dia bisa naik turun sesuai dengan komen atau sesuai dengan button yang ada di Home Assistant ini atau tidak. Oke, kita lihat sama-sama. Kita coba naikin mejanya pakai aplikasi Home Assistant dan kita lihat desk height-nya naik dan mejanya naik. Kita coba stop. Kita klik stop dan meja berhenti naik. Kita coba naikin lagi dengan klik naik lagi. Ya, dia naik lagi. Dan kita coba stop lagi. Ya, dia berhenti. Lalu kita turunin sekarang. Dan mejanya turun. Berarti project kita sampai sini berhasil. Alhamdulillah project Smart Desk yang gua kerjakan ini cukup berhasil karena beberapa faktor ya. Faktor pertama adalah meja ini jadi nggak useless lagi walaupun kontrolernya rusak, karena gue bisa mengontrol meja ini dengan menggunakan smartphone. Dan yang kedua, kemungkinan gue bisa menambahkan fitur-fitur lebih banyak lagi ke meja ini. Contohnya misalkan integrasi dengan Google Assistant. Jadi gue tinggal ngomong ke Google untuk menaikkan atau menurunkan meja gitu ya. Terus mungkin gue juga akan membuat sebuah reminder gitu ya. Kalau misalnya gue kelamaan duduk, dia akan coba kasih reminder untuk berdiri. Terus mungkin juga ada perhitungan waktu berapa lama gue duduk, berapa lama gue berdiri. Itu juga bisa menjadi informasi kesehatan dan lain sebagainya. Banyaklah yang bisa dilakukan setelah ini. Namun project ini masih belum sempurna juga. Salah satunya yang paling mencolok adalah si ESP8266 gue ini sering restart. Kalau kata yang punya GitHub-nya, salah satu alasannya itu adalah kemungkinan adanya memory leak. Ya, mungkin nanti gue akan cari tahu lagi gimana caranya supaya ESP8266-nya ini tidak restart terus. Ya, karena ini kadang-kadang juga mengganggu. Kalau gue pengen naikin meja, belum sampai level yang gue pengen ini tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena ESP8266-nya ngerestart. Tapi nggak apa-apa. Ya, namanya juga project permulaan gitu ya. Pasti banyak bug-nya dan seiring berjalannya waktu, gue yakin nanti projectnya ini akan jadi semakin sempurna. Oke, itu aja dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa like dan share video ini apabila video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Buat yang belum subscribe channel ini, mohon banget teman-teman untuk subscribe channel ini untuk mendukung gue supaya gue bisa membuat konten lebih banyak lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.